Nista Kastina dengan NIM 2411092 dari kelas PAI 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester, yaitu soal dari 1 sampai 6 pada mata kuliah Tafsir Pendidikan. Terima kasih. Baiklah, di materi pada soal nomor 1 yaitu tentang jelaskan konsep tarbiyah, taklim, tadris, dan juga ta'dib beserta ayat Al-Quran serta penjelasannya. Nah, konsep tarbiyah. Tarbiyah itu berasal dari bahasa Arab robba yurabbi, yang artinya mendidik, membimbing, dan juga mengasuh. Dalam Al-Quran, konsep tarbiyah itu mencakup 3 aspek. Ada aspek kasih sayang, aspek bimbingan dan juga pengasuhan, serta aspek pembentukan karakter dan juga akhlak. Sebagaimana konsep tarbiyah ini dijelaskan pada Quran surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik tarbiyani sewaktu aku masih kecil. Makna dari surah Al-Isra ayat 24 ini adalah bahwa pendidikan yang utama dan pertama itu berasal dari orang tua. Nah, landasan pendidikan itu adalah kasih sayang dan juga doa. Tarbiyah ini bukan hanya sebagai transfer ilmu, melainkan juga pembentukan jiwa. Nah, dijelaskan juga pada Quran Asy-Syu'ara ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam nurabbika fina walidaw wa labista fina min umurika sinin. Artinya, Fir'aun berkata kepada Musa, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami ketika kau masih kanak-kanak, dan kau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Maknanya, tarbiyah ini bisa bermakna asuhan secara fisik maupun sosial. Ada unsur pemeliharaan lahiriah seperti fisik, ekonomi, dan juga keamanan. Nah, tidak cukup hanya pemeliharaan saja, perlu juga pendidikan rohani dan juga akhlak. Nah, kemudian yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang konsep taklim. Kata taklim berasal dari dalam bahasa Arab yaitu allama yu'allimu takliman, yang berarti mengajar, memberikan ilmu, dan juga mendidik. Sebagaimana dijelaskan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar. Nah, makna dari Quran surah Al-Baqarah ini adalah Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam, bahwasanya ilmu itu adalah tanda kemuliaan manusia. Dan juga dijelaskan pada Quran surah Al-Baqarah ayat
151 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, makna dari surah ini adalah Rasulullah diutus untuk membacakan ayat, mensucikan jiwa, dan juga mengajarkan Alkitab juga hikmah. Kemudian yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang konsep tadris. Tadris berasal dari kata daros yang berarti memberikan pendidikan atau pengajaran. Tadris ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan juga membentuk karakter dan juga moral sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana dijelaskan pada Quran surah Al-An'am ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Artinya, dan demikianlah kami berulang-ulang menjelaskan ayat-ayat kami agar orang-orang yang beriman mengatakan engkau telah mempelajarinya, agar kami menjelaskannya kepada kaum yang mengetahui. Nah, makna dari surah ini adalah bahwa ayat ini menunjukkan bahwa tadris adalah proses belajar berulang-ulang terhadap ayat-ayat Allah agar benar-benar bisa dipahami, bukan hanya sekedar dibaca saja. Kemudian yang keempat itu saya akan menjelaskan konsep ta'dib. Konsep ta'dib berasal dari kata aduba yu'addibu ta'diban yang artinya mendidik, melatih, dan juga memberikan adab. Jadi ta'dib ini adalah proses pendidikan yang menanamkan adab, perilaku baik, sopan, sesuai tuntunan agama Islam. Nah, sebagaimana dijelaskan pada Quran surah Al-Qalam ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas pekerti yang agung. Makna surah ini adalah ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan akhlak ta'dib menekankan pembentukan karakter mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuan dari ta'dib ini juga menanamkan adab, menghubungkan ilmu dengan amal, menyempurnakan akhlak. Nah, ini adalah materi dari soal nomor 1. Terima kasih. Soal nomor 2 ini akan menjelaskan tentang peran orang tua dan juga guru dalam pendidikan menurut konsep tafsir pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran orang tua dalam pendidikan. Keluarga adalah madrasah atau sekolah bagi pertama dan utama bagi seorang anak. Orang tua itu memiliki tanggung jawab mendasar untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, etika, moral, dan juga akhlak. Sebagaimana dijelaskan pada Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. Nah, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini bermakna bahwa perintah tegas kepada orang tua untuk menjaga diri sendiri dan juga keluarga, istri, anak-anaknya dari siksa api neraka yang secara implisit menuntut adanya pendidikan agama dan juga moral yang kuat. Kemudian dijelaskan juga pada Quran surah Al-Luqman ayat 13 sampai 19. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun 'azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Nah, di surah Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 19 ini dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang nasihat, tentang kesadaran akan pengawasan Allah, perintah mendirikan sholat, amar ma'ruf nahi munkar, bersabar, tidak sombong, serta berlaku sederhana dan berjalan merendahkan suara. Kemudian ada yang kedua, ini saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam pendidikan. Guru adalah orang yang membantu orang tua dalam mendidik dan juga mengajarkan ilmu pengetahuan, sebagaimana dijelaskan pada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, dialah orang yang mengutus seorang Rasul, Nabi Muhammad, kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab, Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini menjelaskan bahwa tugas utama Nabi Muhammad SAW itu sebagai seorang pendidik yang menjadi acuan bagi seorang guru. Nah, adapun tugas seorang guru itu mencakup 3 hal. Pertama, tilawah, baca atau transfer ilmu. Kedua, itu ada tazkiyah, mensucikan jiwa atau membentuk karakter. Dan ketiga, itu ada taklim, mengajarkan ilmu dan juga hikmah. Nah, kemudian juga dijelaskan pada Quran surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 70
bahwa ayat ini bermakna untuk menekankan pentingnya adab dan juga kerendahan hati dan juga melatih kesabaran, baik dari kesabaran seorang guru maupun murid dalam proses belajar mengajar. Nah, di soal nomor ketiga ini saya akan menjelaskan tentang model-model pendidikan di dalam Al-Quran beserta ayat Al-Quran dan juga penjelasannya. Nah, model pertama itu ada model hikmah dan juga mau'izah. Itu pendekatan hati dan juga akal dalam dakwah sebagaimana dijelaskan pada Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Uda ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Nah, makna dari ayat ini pertama itu ada model hikmah atau kebijaksanaan, bahwa kita itu harus mengajarkan dengan kebijaksanaan, mempertimbangkan kondisi, menyampaikan argumen yang logis dan juga mudah dipahami sesuai dengan kemampuan serta tingkat pemahaman peserta didik. Nah, yang kedua itu ada mau'izah hasanah atau nasihat yang baik. Nah, itu harus memberikan nasihat yang baik, menyentuh hati, menyampaikan dengan cara yang lemah lembut, penuh kasih sayang, tanpa paksaan, serta menciptakan suasana yang kondusif untuk penerimaan ilmu. Nah, yang kedua itu ada model keteladanan dan juga kesabaran. Sebagaimana dijelaskan pada Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsira. Artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagi dirimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dan dari Allah dan kedatangan hari kiamat, serta banyak-banyak mengingat Allah. Nah, dari surah ini ada pertama adalah keteladanan, uswah hasanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang terbaik. Pendidik harus menjadi figur yang perilakunya sejalan dengan ucapannya serta teladan nyata bagi peserta didik dalam setiap aspek kehidupan. Nah, selanjutnya itu ada model kesabaran atau sabar, yaitu proses pendidikan seringkali penuh adanya tantangan. Kesabaran itu adalah kunci bagi pendidik untuk membimbing dan juga bagi peserta didik untuk gigih dalam mencari ilmu dan juga menghadapi kesulitan. Nah, di model ketiga itu ada dialog, musyawarah dan juga panggilan yang terbaik, yaitu membangun komunikasi yang bermakna sebagaimana dijelaskan pada Quran surah At-Thaha ayat 44 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Artinya, berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Nah, bahwasanya itu
pada model ketiga ini ada dialog, musyawarah, dan juga penilaian terbaik. Dialog itu adalah komunikasi dua arah yang membuka ruang bagi pemahaman, timbal balik, dan juga partisipasi aktif peserta didik, bukan sekedar transformasi informasi atau juga arah. Nah, yang kedua itu ada musyawarah. Musyawarah itu adalah proses pembelajaran yang melibatkan diskusi dan saling menghargai pendapat satu sama lain, membentuk keterampilan berpikir kritis serta mampu mengambil keputusan. Nah, yang model ketiga itu adalah panggilan terbaik. Nah, panggilan terbaik ini adalah penggunaan sapaan lemah lembut, penuh kasih sayang, misalnya seperti ya abati, wahai ayahku. Membangun ikatan emosional dan juga rasa hormat yang mendalam antara pendidik dan juga peserta didik. Soal nomor 4 ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai sarana perubahan sosial serta ayat Al-Quran yang terkait dan juga penjelasannya. Pendidikan sebagai sarana perubahan sosial ini bermakna dapat dipahami sebagai upaya sadar dan juga terencana untuk mengubah pola pikir, tingkah laku, sikap, dan juga struktur sosial masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Nah, dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya sekedar sebagai transfer ilmu pengetahuan, tapi juga berfungsi sebagai agen transformasi. Nah, berikut ini ada poin-poin pentingnya. Pertama itu ada agen perubahan pola pikir. Pendidikan meningkatkan kreativitas dan juga kecerdasan, memungkinkan manusia untuk menciptakan penemuan baru dan juga solusi atas permasalahan sosial. Kedua itu ada mobilitas sosial. Pendidikan membuka peluang bagi individu untuk meningkatkan status sosial dan juga ekonomi mereka. Yang ketiga itu ada transformasi nilai. Pendidikan menanamkan nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan, dan juga inklusivitas untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar sosial. Yang keempat itu ada mengatasi keterbelakangan. Pendidikan berfungsi untuk menanggulangi kebodohan dan kemiskinan yang menghambat kemajuan masyarakat. Nah, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan sebagai sarana perubahan sosial adalah Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Nah, maknanya itu dari surah Ar-Ra'd ayat 11 ini bahwa ayat ini menegaskan perubahan nasib suatu kaum, sosial, ekonomi, dan juga moral itu sangat bergantung pada ikhtiar manusia itu sendiri. Nah, pendidikan itu sebagai alat untuk mengubah diri, proses mengubah keadaan diri sendiri. Dan dalam ayat tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan. Dengan menuntut ilmu, manusia memperbarui cara berpikir atau mindset dan meningkatkan kualitas diri. Nah, kesimpulannya itu adalah pendidikan adalah instrumen utama untuk mengubah diri internal yang kemudian berdampak pada perubahan struktur masyarakat atau eksternal sesuai dengan prinsip yang ditentukan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Ini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan era globalisasi dalam pandangan Al-Quran terkait pendidikan karakter dan juga pencegahan dekadensi moral serta ayat Al-Quran dan juga penjelasannya. Di era globalisasi, harus informasi, budaya asing, dan juga gaya hidup itu berkembang cepat. Jika tidak disertai dengan pendidikan karakter, globalisasi ini dapat memicu dekadensi moral.
seperti individualisme, hedonisme, dan lunturnya nilai religius. Nah, Al-Quran ini menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah pembentukan akhlak, bukan sekedar kecerdasan intelektual. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, makna dari kandungan surah Al-Qalam ayat 4 ini adalah merupakan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa akhlak Rasulullah itu mencerminkan nilai luhur seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, tanggung jawab, dan juga keteladanan dalam kehidupan sosial. Nah, relevansinya dengan pendidikan karakter dan juga era globalisasi, peserta didik dihadapkan pada berbagai pengaruh negatif seperti budaya permisif, individualisme, dan krisis keadaan. Quran selama ini menegaskan bahwa pendidikan harus menjadikan akhlak Nabi sebagai teladan utama. Pendidikan karakter berfungsi sebagai benteng moral. Ilmu tanpa akhlak dapat melahirkan dekadensi moral. Kemudian yang kedua itu ada Quran surah Al-Qalam ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun azim. Dan artinya ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, ayat ini menggambarkan bahwa pendidikan karakter dalam keluarga yang dimulai dengan penanaman tauhid, nasihat Luqman kepada anaknya menunjukkan bahwa pendidikan Islam harus dimulai sejak dini dengan pendekatan nasihat, kasih sayang, dan juga keteladanan. Nah, relevansinya dalam konteks era globalisasi, Quran Surah Al-Luqman ayat 13 ini mengajarkan bahwa pendidikan karakter harus berlandaskan akidah yang kuat. Tauhid mencegah krisis identitas dan penyimpangan moral. Peserta didik mampu menyaring pengaruh negatif dari globalisasi. Kemudian dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Nah, makna dari kandungan ayat ini bahwa menegaskan keterkaitan antara tauhid dan juga akhlak sosial, khususnya sikap hormat dan juga berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua banyak perintah etis, tapi bagian dari keimanan kepada Allah. Nah, relevansi dalam konteks era globalisasi, Konsul Al-Isra ini memiliki peran penting karena menanam nilai hormat, empati, santunan, menjadikan individu berhak yang bertanggung jawab sosial. Kemudian surah Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Nah, ayat ini menegaskan bahwa pentingnya tabayun atau klarifikasi dan verifikasi informasi. Selalu sebelum menerima dan menyebarkan suatu berita, Islam mengajarkan bahwa sikap ceroboh dalam menerima informasi itu dapat menimbulkan fitnah, konflik sosial, dan juga penyesalan. Nah, relevannya dengan karakter dan tahan dekadensi moral dalam konteks era globalisasi dan digital. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 ini sangat relevan karena
pendidikan literasi digital dan moral, mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan juga fitnah, membentuk karakter peserta didik yang kritis, jujur, dan juga tanggung jawab. Nah, berikutlah penjelasan dari soal nomor 5 tadi. Terima kasih. Nah, di soal nomor ke-6 ini saya akan menjelaskan tentang tafsir pendidikan di era digital beserta ayat Al-Quran serta penjelasannya. Tafsir pendidikan di era digital adalah upaya kontekstualisasi nilai Al-Quran dan juga hadis untuk menjawab tantangan serta memanfaatkan peluang dalam proses pembelajaran yang berbasis teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Nah, berikutnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang relevansi mengenai tafsir pendidikan di era digital. Pertama itu ada Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, penjelasan dari ayat ini menekankan bahwa ilmu pengetahuan itu harus dicari dengan landasan spiritual menyebut nama Tuhan agar tidak membawa kerusakan. Penggunaan pena atau kalam dalam ayat ini ditafsirkan sebagai alat tulis yang dalam konteks modern yang berarti teknologi, digital, internet, dan juga perangkat pintar yang digunakan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua itu ada integrasi nilai moral dan juga etika akhlakul karimah. Pendidikan digital tidak hanya soal kecakapan teknis, tapi juga membentengi moral atau akhlak dari dampak negatif konten. Sebagaimana relevansinya dengan Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, penjelasannya ayat ini relevan dengan etika berkomunikasi di media sosial. Pendidikan di era digital wajib menekankan kejujuran, menghindari hoaks atau berita bohong, dan juga menjaga lisan atau tulisan dalam ruang digital. Nah, kemudian itu ada pentingnya kritis dalam menerima informasi. Sebagaimana dijelaskan pada Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebohongan atau kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Penjelasannya adalah, tafsirnya dalam pendidikan adalah perintah untuk cek and recheck atau tabayun terhadap setiap informasi, konten atau ilmu yang diperoleh dari internet sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Nah, pendidikan Islam di era digital itu kita harus mampu adaptif. Itu artinya memanfaatkan teknologi untuk metode pembelajaran efektif.
Kemudian yang kedua itu berbasis wahyu, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di tengah derasnya informasi. Yang ketiga itu kita itu harus kritis dan juga bijak, menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab dan juga etika. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.